Bapak yang baik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jika ada yang sedang sakit, semoga dapat tetap merasakan persekutuan bersama, sehingga kita dapat bernyanyi bersama dan dapat merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kesulitan ataupun kesakitan kita. Mari kita mulai ibadah dengan menyanyi dari PKJ 202, Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku Mukhalisku. Ibu Bapak sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan baru dalam berbuat baik, dan juga kesempatan baru bagi kami untuk mengungkapkan cinta kasih kami kepada sesama kami dan seluruh ciptaan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab hal tersebut tidak mudah dan kami adalah orang yang terbatas dan lemah. Kiranya Engkau ya juga yang akan menolong Bapak Bondan Kultom yang akan bawakan firman-Mu, dan tolonglah kami untuk boleh menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, saudara-saudara semuanya. Semoga kita hari ini dalam keadaan baik. Kita bersyukur kita masih bisa menikmati udara, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa mendengar suara bising di jalanan, masih bisa mendengar suara burung,
suara jangkrik mungkin masih bisa. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Apapun kondisi kita, percaya Yesus Sang Juru Selamat itu ada bersama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hari ini akan bersama-sama merenungkan sebuah lagu yang baru saja kita nyanyikan, yaitu Yesusku Juru Selamatku. Ada di Kidung Keesaan 318. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, adakah di antara kita yang belum pernah mendengarkan lagu ini? Kebanyakan tentu kita tidak asing dengan lagu ini. Yesusku Juru Selamatku. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, lagu ini diciptakan oleh Bapak Bonar Gultom atau yang terkenal dengan nama Gorga. Gorga ini diambil dari sebuah opera yang tentunya beliau sendiri, Bapak Bonar Gultom, membuat, dan pemerannya adalah Gorga. Dan Gorga ini sampai sekarang masih terkenal. Sebutan beliau kalau dalam keseharian selain Pak Bonar Gultom, kami sering menyebut Gorga. Karena memang sebuah opera yang salah satu lagunya adalah Yesusku Juru Selamatku. Bapak, Ibu, dan saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, kalau kita sering mendengar atau kita bahkan sering menyanyikan lagu ini, apa yang ada di benak kita? Bapak Bonar Gultom atau Bapak Gorga ini membuat lagu syairnya sungguh menyentuh hati kita. Lagu Yesusku Juru Selamatku bukan hanya dinyanyikan oleh kalangan orang-orang di gereja, orang-orang Kristen, tapi dalam sebuah acara, lagu ini pun dinyanyikan oleh saudara-saudara kita yang memang bukan Kristen. Lagu Yesusku Juru Selamatku sungguh menyentuh hati kita. Dalam sebuah kalimat dikatakan begini: Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mukalisku. Kalimat berikutnya, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Bapak Bonar Gultom atau Bapak Gorga terkenal dengan membuat lagu lompatan oktav. Dari do tinggi lalu do rendah, dari sol bawah ke sol tinggi. Lompatannya luar biasa, tapi lagunya melankolis, lagunya enak. Bapak Bonar Gultom sampai usia yang terakhir, beliau meninggal, beliau masih sangat produktif. Meski di rumah sakit, beliau tetap menyanyi, memuji Tuhan. Dengan ada akhir-akhir hidupnya, beliau masih tetap berkarya, menciptakan lagu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak pesan, ada banyak kesan dari setiap lagu yang beliau ciptakan. Bukan hanya satu suara, tetapi lagu-lagu paduan suara Bapak Gorga, Bapak Bonar Gultom ini sangat terkenal. Dan untuk kalangan gereja, tentu banyak orang tahu ciptaan Gorga, Bonar Gultom, lagu Arba. Jiwaku ingin bernyanyi. Siapa yang belum tahu lagu itu? Itu juga ada di buku Kidung Keesaan. Itu adalah ciptaan beliau. Dan lagu itu pun dipakai juga dalam acara-acara adat. Tentu acara-acara adat Batak. Prosesinya biasanya dipakai menggunakan lagu beliau. Bapak Bonar Gultom dalam
semasa hidupnya sangat produktif membuat syair-syair, bahkan melodi-melodi dengan ciri khas, lompatan-lompatan melodi, bahkan mengangkat melodi-melodi tradisional untuk dijadikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Lagu Yesusku Juru Selamatku diciptakan tahun 1990. Syairnya sungguh menyentuh hati kita. Ketika di dalam pengulangan dikatakan begini, tak kalah hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan gundah gulana hati kita, ketika kita menyebut nama Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan pada kita. Setiap langkah ku tempuh, ku toleh Tuhanku. Artinya dalam setiap langkah kita, tengoklah ke belakang. Ternyata Tuhan menggendong kita. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Bertanya kepada Tuhan. Satu pesan yang baik bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan? Bertanyalah kepada Tuhan. Apakah sungguh ini berkenan kepada Tuhan? Ada banyak perkataan yang mungkin menyakitkan hati sesama kita. Ada banyak perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan orang lain. Bertanyalah kepada Tuhan, benar apakah Tuhan ini sungguh berkenan kepadamu? Setiap perkataan ini menyakitkan hati sesama. Setiap perbuatan ini apakah sungguh tidak menyakitkan hati orang lain? Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Artinya ketika berserah selalu, setiap saat. Berserah artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, berarti segala sesuatu dalam kendali Tuhan dan bukan kehendak kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kita, biarlah Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Mungkin ada banyak rencana, mungkin ada banyak angan-angan ke depan sudah disiapkan sedemikian rupa. Tetapi Bapak, Ibu, Oma dan Opa dan saudara-saudara sekalian, jika Tuhan belum berkehendak, percayalah, belum tentu akan terjadi. Tetapi ketika Tuhan berkehendak, pasti terjadi. Tiada lagi takutku walau penuh seteru. Tidak lagi ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan. Setiap manusia wajar jika dia khawatir. Ada kekhawatiran yang memang boleh, ada kekhawatiran yang tidak boleh. Karena apa? Orang khawatir dengan masa depan. Siapa yang tahu dengan masa depan? Orang tidak ada yang tahu. Orang boleh khawatir ketika kita menyeberang jalan. Wah, khawatir, jangan-jangan banyak motor, jangan-jangannya banyak mobil. Kekhawatiran yang wajar. Tetapi masa depan orang tidak tahu, karena masa depan ada di tangan Tuhan. Yang kita lakukan adalah berserah, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku Mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Ketika kita menyanyikan lagu ini, pencipta lagu ini mengajak kita untuk sungguh ketika Yesus menjadi juru selamat dan dialah tumpuan pengharapan hidup kita, untuk kita berserah, yaitu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan.
kepada pimpinan Tuhan. Yesusku, juru selamatku, tiada lagi takutku, walau hidup penuh dengan seteru, penuh dengan pergumulan, penuh dengan segala sesuatu yang tidak enak. Oleh karena Yesusku, juru selamatku, dialah tumpuan pengharapan dalam suka maupun duka. Yesusku, juru selamatku, Tuhanku, mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Biar dengan menyanyikan lagu ini kita diingatkan untuk selalu menyerahkan hidup kita bertumpu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membawakan doa-doa syafaat kita, khususnya untuk kita doakan untuk peperangan yang ada di Rusia dan Ukraina. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini, khususnya untuk peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan, agar terjadi pemulihan antara kedua negara, sehingga bisa tercapai perdamaian dan juga tidak melibatkan lebih banyak negara-negara lain, sehingga bisa memicu terjadinya penggunaan senjata nuklir dan bahkan bisa terjadi perang dunia ketiga. Kami berdoa Bapa untuk korban yang menderita karena perang ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan saat menghadapi konflik internasional ini. Para korban baik tentara maupun rakyat sipil yang menjadi lelah dan lemah selama masa-masa perang ini. Banyak korban yang meninggal dan terluka, yang kehilangan keluarganya dan harta bendanya. Dan juga banyak korban yang harus mengungsi ke tempat lain dan juga negara lain. Kiranya Bapa yang di surga melindungi juga para pengungsi dan keluarganya, dan memenuhi kebutuhan mereka. Kiranya Bapa juga memberi penghiburan, kedamaian, dan pengharapan pada para korban, sehingga mereka mendapat keberanian, kekuatan, dan ketekunan dalam menghadapi semua krisis ini. Kami berdoa juga untuk kedua presiden, baik Rusia maupun Ukraina, agar diberi kelembutan hati, sehingga mau berunding dan menghasilkan hasil yang baik. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hikmat pada seluruh pemimpin yang ada di Rusia dan Ukraina, agar mereka menemukan jalan perdamaian dan juga memberi bantuan bagi yang membutuhkan. Kami berdoa juga pada saat ini untuk keselamatan bagi semua orang, baik mereka yang belum percaya pada Tuhan maupun orang-orang yang sudah percaya. Ketika banyak orang mungkin kehilangan iman mereka, kita berdoa agar Tuhan yang dapat mengerjakan segala sesuatu untuk tujuan ilahinya yang baik. Bahkan perang, melalui masa-masa perang, banyak orang dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan. Berikanlah berkat-Mu ya Bapa, agar perang dapat berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah Ibu Bapak sekalian, firman yang kita dengarkan hari ini, kiranya firman tersebut dapat menolong kita dan pasti dapat menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita meresponnya dengan menyanyikan lagu PKJ 179, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku. Sungguh ketika Yesus menjadi juru selamatku, diingatkan oleh lagu yang juga tadi kita nyanyikan. Lagu yang baru saja kita nyanyikan mengakhiri doa keluarga kita hari ini, yaitu Kasih Paling Agung. Lagu ini juga diciptakan oleh Bapak Bonar Gutom atau Bapak Gorga. Ini lebih tua, yaitu 1982. Sebuah lagu yang sungguh bercirikan ciptaan Bapak Gorga. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus kurbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Yesus mengorbankan dirinya agar kita ditebus, sungguh Dia memberikan segala-galanya, hidupnya untuk kita umatnya. Biarlah kita mampu merasakan kasih itu dan mewartakan
kepada sesama kita, bahwa sungguh Yesus itu juru selamat kita. Kasih-Nya sungguh agung bagi kita, umat yang berdosa. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Bapak Ronald Gutom atau Bapak Gorga sungguh mampu menggugah hati kita untuk dekat kepada Tuhan, menyatakan, mewujudkan kasih itu pada sekitar kita. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.